Iya, Safrina dan pemirsa CNBC Indonesia langsung dari Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta International Convention Center. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Bapak Julfi Hadi. Selamat pagi Pak Julfi. Pagi Syafrina, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bapak waktunya untuk CNBC Indonesia dan Siap. terima kasih CNBC Indonesia sudah diundang langsung ya Pak ya untuk acara IIGCE ya, tepatnya di Yang ke-11. booth Pertamina Geothermal Energy di acara IIGCE yang ke-11 ya Pak Yang Julfi. ke-11, betul. Baik, baik. Pak Julfi mungkin kita akan mulai dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target untuk mencapai swasembada energi. Nah, seperti apa potensi panas bumi dalam mendukung target dari Astacita Presiden Prabowo Subianto ini, Pak Julfi? Oke, makasih Syafrina. Karena Syafrina bilang live, mungkin saya update dulu ya perkara IGCE ke-11 ini tahun 2025 karena saya juga ketua Asosiasi Panas Bumi. Event ini menjadi the world biggest geothermal conference. Juga internasional banyak sekali yang mulai datang. Kemarin ada dari Taiwan, dari Tiongkok, dari Kenya. Jadi mungkin dream kita ya untuk menjadi geothermal biggest geothermal country insya Allah 2029-2030 bisa menjadi kenyataan. Jadi harapan saya untuk ada kolaborasi antara semua stakeholder supaya ini bisa terjadi. Nah, kita balik ke Astacita. Yang selalu saya bicarakan Astacita adalah bahwa kenapa geothermal? Karena geothermal terbesar di dunia, lokasinya dari Aceh sampai Papua, base load yang sangat handal, artinya bisa dipakai 24 jam, ya, renewable, bersih, 99% air, jadi bersih. Kalau dilihat uap, bapak-bapak ibu-ibu itu air, dan renewable. Bisa lebih dari 100 tahun. Jadi energi ini ya the only renewable energy yang base load ini harus yang the main primary resource yang bakal mendukung swasembada energi. Itu nomor satu. Nah sekarang kalau kita lihat aset kita bukan energy security aja kan, ada pilar-pilar lain seperti hilirisasi. Nah salah satu yang harus terjadi adalah karena geothermal ini adalah local resources, local people resources, ini harus terjadi. Kalau kita lihat sekarang bahwa the local communities itu nggak 100% ngerasain karena listrik kemana-mana. Nah sekarang yang akan PGE kerjakan adalah membuat industrinya berada di lokal. Industri apa? Industri tentu yang sangat berkembang di daerah gunung, yaitu kopi. Nah kemarin 2 bulan 3 bulan yang lalu kita sudah buat paten ya untuk bisnis model. Jadi biasanya tuh kopi itu 28 hari dikeringkan, sekarang bisa lebih dari kurang dari 5 hari. Jadi satu bisnis model gitu. Jadi bisa secara komersial. Nah ini akan kita bawa kemana-mana. Kemarin ada Gubernur Sumatera Barat, saya juga Gubernur Lampung. Dan mudah-mudahan jadi untuk Astacita jawabannya bukan energy security, geothermal juga bisa membangun daerahnya menjadi hilirisasi. Oke, jadi memang aspek sustainability ini juga cukup kuat begitu ya Pak ya. Tadi Betul. seperti apa dari aspek tidak hanya environmental tapi juga sosial. Betul. Untuk daerah sekitar wilayah geothermal atau panas bumi ini begitu ya Pak Julfi. Nah kalau kita lihat juga kita ketahui bahwa pemerintah baru-baru ini merilis RUPTL tahun 2025 hingga 2034 dan disebutkan ini merupakan the greenest RUPTL. Di dalamnya pemerintah juga menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dengan 42,6 gigawatt ini berasal dari energi baru terbarukan. Dan disebutkan juga rinciannya lebih rinci lagi 5,2 gigawatt diantaranya berasal dari geothermal ataupun juga panas bumi. Seperti apa PGE melihat target dari RUPTL 2025 hingga 2034 ini dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PGE seperti apa Pak Julfi? Ya tentu PGE sangat happy ya dengan the green, mudah-mudahan ini real ya, the green RUPTL, the most green RUPTL. Kalau kita lihat renewable di dalam green RUPTL itu mungkin kuota dari geothermal itu mungkin kecil 5,2 kalau dibandingin yang lain ya secara garis besar. Cuman semua bapak-bapak ibu harus ingat bahwa we are the only renewable base load. Jadi harus jalan. Nah bagaimana pertanyaan question bagaimana ini bisa dipercepat karena selama ini pelan. Nah Pertamina peranannya ada di sini. Karena apa? Karena kita punya 3 gigawatt, 3.000 megawatt untuk volume
di mana dari 3.000 megawatt itu kita bisa mulai membuat ekosistemnya dengan mengurangin market harga dari panas bumi. Kita bisa membuat manufacturing power plant di mana di Indonesia yang biasa di luar. Kita bisa melihat teknologi baru, breakthrough. Teknologi ini sangat penting karena geothermal adalah resource base. Buat apa nih teknologi? Mempercepat, mengurangi cost dan memanage risiko, ya. Jadi dengan itu dan kita tentunya tetap harus bukan effortnya IPP aja, cuman harus ada peran pemerintah juga untuk membuat insentif-insentif yang workable. Kita perfectly understand affordability issue bahwa ini adalah boundary kita adalah Perpres, Presidential Decree dengan tarif. Nah, jangan geothermal aja yang harus berusaha, akan tetapi insentif. Balik lagi ke Pertamina, dengan 3 gigawatt ini message-nya adalah we have a commercial model. Ya, kita sudah bisa jalan, PGE sudah bisa jalan dan tentunya kita sekarang sudah walk the talk lagi. Yang tahun lalu mungkin saya waktu di interview is just a plan, talking the walk. Sekarang kita ada walk the talk. Mulai dari Limut Balai 255 megawatt. Tahun ini kita akan drilling di Aceh, di Lahendong, di Ulu Belu. Jadi banyak sekali plan kita di mana kita akan menargetkan dalam 2-3 tahun ini menjadi 1 gigawatt company. Dan kayak saya bilang tadi, kalau kita menjadi 1 gigawatt company di tahun 2030 mungkin Indonesia sudah bisa menjadi the biggest geothermal country, gitu kan. Nah, terus 10 tahun dari sekarang 1.8 gigawatt company. Kira-kira begitu, Syafrina. Oke, baik. Tantangan yang dihadapi oleh Pertamina Geothermal Energy atau mungkin secara keseluruhan begitu ya industri dari panas bumi ini sendiri seperti apa Pak Julfi? Ya mungkin saya ngomong dari IPP ya. Tadi saya sudah state underline bahwa we have a commercial model untuk Pertamina dengan beberapa leverage yang kita ada termasuk yang 3.000 megawatt tadi. Geothermal harus jalan ya. Sudah terlalu lama kita didorong oleh pemerintah, kita ada target yang bagus. Jadi kalau kita bisa kolaborasi bersama, ini menjadi satu legacy untuk bangsa kita untuk menuju ke Indonesia emas. Jadi asosiasi sudah menghitung lagi. Berapa kira-kira yang kita bisa dapat return dengan Perpres ini. Ternyata sudah masuk cuman masih marginal ya. Setiap perusahaan masih tetap harus mengerjakan extra effort untuk acceptance untuk bisa berjalan. Kuncinya, kalau kita mau 2029 ini menjadi the biggest, we need to have a breakthrough. Ya, we need to have a breakthrough dari IPP dan dari pemerintah dan ini bisa. Ya, saya optimis bisa. Contoh, kemarin di speech saya bilang, we need to have new technology seperti modular power plant, ya, teknologi seperti itu meng-cut surface facilities yang dari sumur biasanya harus ada pipa lama ke power plant, ini pipanya hilang. Power plant-nya ditaruh di sumur. Seperti itu. Manufacturing di Indonesia. Ya, pemerintah juga bersama API harus duduk bersama melihat lagi skim apa yang workable. Ya, we understand but affordability issues. Dan juga yang gak kalah pentingnya untuk PGE menjadi strategic PGE, kita sekarang membuat line of business, major line of business untuk di Indonesia yaitu off grid. Ya, ini menjadi pilar strategi kita untuk melihat green hydrogen, mungkin juga green ammonia dan data center. 3-4 minggu yang lalu kita sudah kick off, ada Wamen investasi, ada Wamen ISDM, ada Dirut kami, semua mendukung untuk mempercepat ini. Dalam 3 tahun mudah-mudahan lebih cepat, cut in the half katanya, kita harus mempunyai commercial model untuk hydrogen karena kita sudah mempersiapkan 300 megawatt begitu. Dan ini mempersiapkan ekosistem untuk green hydrogen yang 5 tahun mendatang domestik di Indonesia akan jauh meningkat. Jadi sekali lagi itu challenge-nya. Tadi yang saya bilang we need to have a breakthrough. Sekarang mungkin 1, 2, 3, 4 perusahaan bisa jalan. Cuman kalau kita mau fly, we need to have a breakthrough. Kita harus duduk bersama. Kemarin ada menteri, saya bilang, Bapak Menteri izin, API siap bersama-sama pemerintah dibuat satgas atau enggak satgas yang ada untuk bisa melihat ini secara clear. Karena tugasnya API adalah mengasih message ke pemerintah apa yang diperlukan. Jangan sampai selama ini kita stagnan.
kira-kira gitu. Oke, tapi overall mungkin berkaitan dengan tadi ya, perlu dorongan, dukungan dari pemerintah Pak Julfi ya untuk bisa memboost kembali karena tadi sekali lagi perlu breakthrough tentu tidak hanya dari PGS saja ya, tapi tentu dari whole ekosistem dari seperti apa pemerintah juga bisa menyediakan insentif-insentif begitu. Apakah Anda melihat ada kebutuhan insentif yang diperlukan oleh industri saat ini, Pak Julfi? Iya, tentu kita akan fokus ke quote unquote workable incentive ya. Karena kita adalah green energy ya, kita premium di sini, premium energy, green energy. Tentu ada beberapa insentif yang PPN, PPH, PBB yang workable ya, tanpa mengurangi karena kalau kita lihat multiplier effect-nya dari geothermal terhadap makroekonomi, bukan mikro aja, itu sangat besar. Jadi kalau kita di balance, contoh kayak saya bilang kemarin bahwa kalau geothermal semua, kalau PLN sudah bisa membuat super gridnya, ya, jadi nyambung semua, itu isunya udah beda. Ya, kalau geothermal dijadikan major resources untuk power di Jawa dan di Sumatera, dan yang lain diekspor, itu aja udah beda. Kita ngeliat externalities itu atau enggak faktor-faktornya ini. Jadi saya merasa kita bisa mendapat workable incentive yang lebih daripada saat ini kalau kita duduk bersama dan melihat semua detail-detailnya apa sih kira-kira beneficial untuk Indonesia, di mana geopolitics, dynamic in politics dan commercial itu bahaya. Kita harus mempunyai energy security, sedangkan Indonesia mempunyai resource yang baseload renewable yang berlimpah di negara kita.